adalah video yang saya potong dari Sukabumi1com tentang perusakan rumah yang diduga dijadikan tempat ibadah oleh masyarakat di Sukabumi yang kemudian dirusak oleh masyarakat setempat setelah mereka kabarnya selepas sholat Jumat. Coba disimak video sebentar ini. Nah, itu adalah video yang saya potong. Sebuah peristiwa perusakan rumah yang katanya digunakan untuk beribadah oleh masyarakat Kristen di sana. Saya heran melihat negara kita, Republik Indonesia ini telah menjadi negara sampah soal peradaban dan kebaikan. Negara kita telah menjadi negara sampah soal akal budi. Orang sekarang lebih suka mempertahankan tempat prostitusi, tempat keburukan, kemaksiatan dipertahankan, dan bahkan menikmati rezeki dari sana daripada mempertahankan rumah ibadah yang jelas-jelas mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Terlepas itu agama apapun. Ini adalah kebusukan yang terjadi di negara ini. Dan pemerintah sampai sekarang diam soal kesulitan kelompok minoritas untuk beribadah di negara ini. SKB 2 menteri dulu pernah saya gugat terus-menerus untuk dicabut. Tetapi teman-teman kita Kristen juga banyak pejabat di negara ini mulutnya bungkam diam. Saya geram melihat video ini. Orang-orang Kristen di mana-mana kesulitan masih untuk beribadah. Masih terus kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah. Karena apa? Adanya SKB yang mengatur izin-izin yang tidak diperlukan. Mengapa orang mau beribadah saja harus mendapat izin dari manusia? Tuhan saja tidak pernah menuntut izin untuk beribadah. Kenapa manusia di Indonesia ini, negara munafik ini, harus menuntut izin untuk beribadah? Saya berharap bangsa ini bukan bangsa yang munafik, yang bicara tentang Pancasila, perbedaan, tetapi mulutnya semua bungkam dan diam melihat perusakan terhadap rumah ibadah kelompok minoritas. Saya, anak bangsa ini, Ferdinand Huta Heian, mengutuk dan mengecam keras semua peristiwa perusakan tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah dimanapun. Dan yang dilakukan oleh agama apapun, saya mengutuk. Saya mengutuk dan mengecam keras. Dan saya berharap Presiden Prabowo, Menteri Agama, Kapolri, gunakan hati kalian, gunakan nurani kalian. Kalau memang hanya sekedar beribadah di rumah saja orang tidak bisa di negara ini, mari kita bubarkan republik ini. Guys, ini terjadi lagi ya, pengerusakan dan pembubaran ibadah orang Kristen di Cidahu, Sukabumi. Dan ini dilakukan oleh para oknum yang merasa suci dan benar. Sekepo itukah kalian terhadap ibadah orang lain sampai kalian merusak fasilitas yang ada? Padahal dari video yang beredar banyak banget itu polisi, tentara yang menjaga di situ, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa guys, cuma melihatin gitu. Sementara orang melakukan pengerusakan baik itu fasilitas mobil, fasilitas yang ada di dalam ruangan, salib diturunin. Gila. Dan para pelaku ini guys, mereka membuat klarifikasi untuk meminta kasus ini tidak dilanjutin atau diproses secara hukum. Dan apakah ini dibiarkan? Kalau misalkan ini tidak diproses secara hukum, maka mereka akan melakukan hal-hal yang sama. Jadi kalau sampai kasus ini tidak diproses, mereka itu merasa dibela dengan kasus ini. Dan mereka akan melakukan hal yang sama nantinya. Dan apakah pemerintah membiarkan orang-orang yang seperti ini merusak toleransi yang ada di Indonesia ini? Saya turut perhatian atas semua gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Pada hari Minggu ini, ingat hari Minggu ini, Tuhan berkata dalam Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi, ingat ya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
itu firman Tuhan yang hidup. Sekalipun kalian merobohkan bangunan gereja, iman kami tidak akan gentar. Ingat itu. Nggak bisa lewat di sini. Di sini Kak, sempit Kak. Apa Kak? Ini perilaku manusia. Ya enggak? Lihat guys. Misi dong, deh, kamu deh. Nih guys, lihat ini. Keadilan macam apa di Indonesia kayak gini? Lihat masyarakat Indonesia. Katanya toleransi. Ini nih toleransi nih. Ini. Biar Tuhan Yesus yang balas. Oke, biasa gitu. Apa sih? Ah, gila kau. Kayak kalian aja yang hidup di dunia. Ini nih manusia-manusia yang tidak tahu bertoleransi, guys. Apa sih? Gila. Apa sih? Ini nih muka-muka bahagia ini guys. Ini orang Islam semua di sini. Lihat. Lihat. Jujur saya sebagai orang Muslim malu semalu-malunya melihat kelakuan orang-orang di Sukabumi ini. Memalukan. Sebagai bangsa saya malu mempunyai umat beragama yang sama dengan saya, kelakuannya sangat biadab seperti itu. Ini akan menjadi sorotan dunia. Dan ini bukan yang pertama, ini yang kesekian kalinya. Negara seolah tidak hadir. Ada apa di bangsa ini? Mengapa pemahaman agama mereka begitu cetek? Saya mengecam keras tindakan biadab sekelompok orang yang mempersekusi remaja-remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi. Atas nama teman-teman yang beragama Islam, saya minta maaf kepada adik-adik yang sedang melakukan retreat. Mereka tidak mewakili agama Islam. Mereka hanya sekelompok kecil orang yang punya pandangan sempit bagaimana beragama dan bertoleransi. Mereka
bukan wajah yang sebenarnya dari agama Islam. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, sedih rasanya. Aroma intoleransi semakin marak di negeri ini. Kejadiannya tanggal 27 Juni 2025, hari Jumat tepatnya. Sekelompok pelajar yang kebetulan beragama Kristen sedang melakukan retreat. Retreat itu wisata rohani lah, berkontemplasi atau saling berdiskusi secara antar remaja tentang agama, tentang perilaku sosial dan sebagainya. Itu dilakukan di Sukabumi, tepatnya di sebuah villa di Cidahu. Tiba-tiba digeruduk oleh massa. Ada videonya tadi. Ini seperti film yang diputar ulang berkali-kali. Kejadiannya berulang kali terjadi. Dan yang mengenaskan di Sukabumi ini, bagi saya bukan sekedar persekusi atau kegiatan intoleransi, tapi sudah penistaan agama. Kita lihat dari video, salib diturunkan, kemudian dilempar di lantai, bahkan kayu salib yang besar digunakan untuk mendobrak pintu, memecahkan kaca, merusak segala macam. Ini penistaan agama loh. Kita membayangkan nggak kalau di agama kita, saya kebetulan orang beragama Islam itu, kalau simbol-simbol keagamaan kita dirusak oleh massa. Konon katanya ada kitab suci yang dibakar segala macam. Ini bukan sekedar persekusi atau kegiatan intoleransi. Ini penistaan agama. Ada pasalnya. Saya sampai sekarang belum mendengar penjelasan dari pihak kepolisian. Ada selentingan saya dengar Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai akan mendatangi lokasi atau menginvestigasi. Ini bukan masalah atau solusi yang terbaik. Pertanyaannya memang kita harus akui, apakah kita berhasil memberantas intoleransi di negeri ini selama 10 tahun pemerintahan Jokowi? Jawabannya jelas, kita gagal. Pemerintahan Jokowi gagal melakukan kegiatan yang menyadarkan masyarakat terhadap bagaimana kita harus menghormati sesama umat beragama yang lain. Ini masalah hak asasi manusia. Hak beragama itu dilindungi oleh konstitusi kita. Mengapa? Ini yang membuat saya agak bingung ini. Orang-orang ini begitu sempit pemikirannya bahwa mereka terganggu dengan kegiatan retreat anak-anak remaja yang beragama berbeda. Jujur saya sebagai orang muslim malu semalu-malunya melihat kelakuan orang-orang di Sukabumi. Memalukan. Sebagai bangsa saya malu mempunyai umat beragama yang sama dengan saya, kelakuannya sangat biadab seperti itu. Ini akan menjadi sorotan dunia. Dan ini bukan yang pertama, ini yang kesekian kalinya. Negara seolah tidak hadir. Aparat penegak hukum seolah-olah tidak bergerak. Kalau sudah ada salib, kemudian ada kitab suci yang dilempar, dirusak, atau apapun bentuknya, ini bukan sekedar persekusi. Ini sudah penistaan agama. Dan kita punya pasal tentang hal itu. Inilah yang saya katakan bahwa kita ini begitu sempit memahami
bagaimana kita harus beragama di negeri ini. Sebelum kita beragama, kita itu manusia dulu. Jadi kemanusiaan itu harus di atas agama. Jadi jangan kita mengedepankan agama seolah kita menegasikan kemanusiaan. Itu konyol. Kemanusiaan kita paling utama. Kita tidak peduli orang itu beragama apa. Karena beragama di negeri ini dilindungi oleh konstitusi. Ada 6 agama yang diakui oleh negara. Itu harus diakui, harus diterima, apapun jadinya. Itulah keindahan dalam perbedaan kita. Jadi ini yang harus kita renungkan sebagai bangsa. Ada apa di bangsa ini? Mengapa pemahaman agama mereka begitu cetek? Apakah ini olah-olah penceramah agama atau mereka mempunyai literasi agama yang sangat rendah? Jadi bagi saya aneh aja kalau orang kebakaran jenggot melihat atau mendengar saudara-saudara yang berbeda agama sedang beribadah, apalagi dirusak, dipersekusi, apalagi ini disorot oleh kamera dunia, memalukan. Sekarang kita tinggal tunggu apa tindakan negara. Mungkin di era Pak Prabowo ini mungkin baru pertama kali ini persekusi yang biadab seperti ini. Kita menunggu bagaimana ketegasan pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi intoleransi yang sangat luar biasa ini. Kita tahu di era Pak Jokowi semua diselesaikan hanya di permukaan saja, tidak mendasar. Kita mempunyai Kementerian Agama, kita mempunyai Kementerian HAM, kita mempunyai Komnas HAM. Tidak kurang-kurang kita mempunyai lembaga banyak untuk menjamin setiap warga negara untuk melaksanakan hak asasinya, tapi masih saja dilanggar. Peranan RT, RW, desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, kemana mereka itu? Mengapa itu dibiarkan terus-menerus dan apakah ini akan terus berlanjut di tempat lain? Memalukan sekali. Sekali ini saya katakan sebagai orang yang beragama Muslim, malu saya ada orang-orang sesama Muslim berperilaku seperti orang barbar begitu. Perilaku mereka seperti orang jahiliyah, tidak mempunyai toleransi, tidak mempunyai empati. Mereka tidak sadar dampaknya terhadap anak-anak yang dipersekusi ini. Negeri ini menjamin semua agama, tapi kenyataannya negara tidak hadir untuk menjamin kebebasan setiap warganya untuk menjalankan ibadahnya. Kita tunggu apa respon negara secara tegas terhadap orang-orang yang sudah jelas-jelas tampak dalam video tadi. Apa tindakan kepada mereka? Harus ada efek jera kepada mereka supaya tidak dilakukan oleh siapapun di tempat manapun. Penistaan agama itu harus ditindak secara tegas, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh ada permisisme. Kita tidak boleh melakukan pembiaran, negara harus hadir. Sekali lagi saya mengecam keras tindakan biadab sekelompok orang yang mempersekusi remaja-remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi. Atas nama teman-teman yang beragama Islam, saya minta maaf kepada adik-adik yang sedang melakukan retreat. Mereka tidak mewakili agama Islam. Mereka hanya sekelompok kecil orang yang punya pandangan sempit bagaimana beragama dan bertoleransi. Mereka bukan
wajah yang sebenarnya dari agama Islam. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Nah teman-teman, semua orang mengecam kelompok Islam biadab yang merusak, mengusir, membubarkan ibadah retreat anak-anak siswa-siswi umat Kristiani. Nah teman-teman, dari kalangan umat Islam sendiri ada seorang tokoh agama Islam yang mengutuk atau tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh kelompok Islam biadab ini. Seperti Bang Rudy tadi yang mengatakan bahwa orang-orang yang beragama Islam tersebut yang melakukan tindakan anarkis tersebut bukanlah wajah Islam yang sebenarnya. Mereka tidak memiliki iman yang benar. Mereka tidak mempunyai iman yang kokoh, yang mendasar, sehingga mereka terganggu, sehingga mereka tidak mau kalau ada agama lain di samping mereka. Kalau mereka memang memiliki iman yang benar, mereka tidak mengganggu dan terganggu dengan agama lain. Dan teman-teman, terkait dengan kasus itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian Resor Sukabumi. Pihak kepolisian menahan 7 orang tersangka dari kasus tersebut, yang dimana mereka melakukan perusakan rumah singgah yang menjadi kegiatan ibadah dan retreat di Desa Tengkir, Kecamatan Cidahut, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, teman-teman, ada beberapa orang yang sudah ditetapkan tersangka. Ya, para tersangka dalam kasus ini berinisial RN, UE, MM, MD, MS, MH, dan E. Mereka disebut merusak pagar kendaraan hingga peralatan keagamaan. Ya, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah pemeriksaan saksi oleh tempat kejadian perkara dan gelar perkara serta laporan Yohanes Widi yang dibuat sehari setelah kejadian. Dalam laporan itu, Maria Veronica Nina, 70 tahun atau biasa disapa Nina, selaku pemilik rumah disebut menjadi korbannya. Nina mengalami kerugian materi sekitar 50 juta. Nah teman-teman, kalau kita melihat berita lainnya bahwa kerugian materi yang dirusak oleh umat muslim yang melakukan perusakan tersebut sudah diganti oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi, di 100 juta. Demikian video saya kali ini, saya bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.